Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat online, berjumpa lagi di YouTube channel saya, Mujibur Rahman Bakri. Pada kesempatan kali ini, tentunya di program podcast kita akan menyajikan informasi dan inspirasi dari narasumber kita. Nah, apakah yang kita bahas? Tentunya tema yang berbeda. Hari ini kita akan bahas tentang bagaimana perjuangan seorang anak negeri yang berusaha berjuang untuk keluarganya dan dirinya dalam bidang bisnis. Nah, bagaimana keseruannya? Yuk kita simak bersama podcast kita dengan narasumber kali ini. Assalamualaikum, Mas Hashim. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu, nama lengkapnya Mas Hashim ini siapa? Nama saya Muhammad Hasim. Oh, Muhammad Hashim. Ya. Dipanggilnya? Hasim. Kalau boleh tahu, asal daerah mana, Mas? Dari Bangkalan Madura. Dari Bangkalan Madura. Sekarang sudah tinggal di Paiton, Probolinggo. Di Paiton. Nah, kebetulan Mas Hashim ini orang Bangkalan Madura dan saat ini tinggal di Paiton di perumahan di Tanjung Raya Residen. Tetangga saya juga nih teman-teman. Jadi ini ngobrol tetangga. Mas Hashim, kalau boleh tahu, Mas Hashim bisa nggak menceritakan latar belakang keluarganya? Seperti apa? Ya, kalau latar belakang sih, saya tumbuh dan berasal dari keluarga miskin. Jadi saya punya saudara itu 7 bersaudara. 7 bersaudara. Mas Hashim, nomor Bungsu, terakhir. terakhir. Oke. Ya, kami bersama tumbuh dari keluarga yang memang miskin. Miskin dulu saya sempat juga cari barang rongsok segala macam Di Madura. Iya. Jadi bantu ibu jualan, nganterin nasi ke pelabuhan untuk dijual seperti itu. Pelabuhannya berarti Pelabuhan Kamal ya? Pelabuhan Kamal ya. Dari 7 bersaudara itu, yang pertama sekarang kerja di Yang pertama dulu dia kerja di Malaysia, sekarang pulang. Ada di Madura. Oke, berarti dari 7 bersaudara yang tinggal di Madura berapa orang? Cuman satu. Satu yang di Madura. Iya. Yang 6 lagi di luar Madura. Yang kedua ada di Kalimantan, ketiga ada di Probolinggo, mbak saya yang di belakang Man. Yang keempat ada di Malaysia, yang sisanya di Malaysia dan saya dan terakhir. Oh gitu. Jadi memang keluarga Madura itu teman-teman, kebanyakan mereka tuh udah terbiasa untuk ini ya, hijrah. Mereka berjuang di daerah orang untuk menyambung hidup dan berusaha untuk mengembangkan dan membangun daerah yang ditempati. Nah, Mas Hasim, kalau boleh tahu tadi ibunya waktu Mas Hasim di Madura itu jualan nasi. Jualan nasi di Pelabuhan Kamal. Di pelabuhan. Kalau ayah? Ayah jadi kuli. Jadi kuli di Kamal juga. Di Kamal. Oh, sekarang orang tua masih ada ya? Ibu ada, bapak meninggal. Tahun berapa? Pas saya kuliah semester 5, kalau nggak salah tahun 2013. 2013 ayah udah wafat. Wafat. Kami turut berduka cita. Ya. Jadi saya juga orang tua sudah wafat tahun 2021. Jadi tahun 2013 sudah ditinggal ayah wafat. Sedangkan Mas Hasim masih kuliah semester 5. Kuliah semester 5. Kalau boleh tahu, kuliah tahun berapa pertama kali? Masuk tahun 2010. 10. Lulus tahun 2014. Oh, dan di mana kuliahnya? Di STT Nurul Jadid. Sekolah Tinggi Teknologi Nurul Jadid. Oh, berarti kita satu alma mater, teman-teman. Jadi Mas Hasim masuk, saya sudah keluar. Iya. Saya tahun 2009 itu udah lulus, 2010 itu ijazah baru keluar. Jadi Mas Hasim ini dari keluarga yang di bawah garis kemiskinan, kalau boleh disampaikan demikian. Dan dari 7 bersaudara itu, apakah semuanya sudah sarjana atau Mas Hasim aja yang sarjana? Yang sarjana saya sama Mbak. Yang lain itu jadi swasta, kerja swasta. Kerja swasta. Dan tidak sampai S1 ya kuliahnya? Tidak sampai S1. Terus Mas Hasim juga akhirnya berjuang, ibunya berjuang sendiri untuk menyelesaikan pendidikannya Mas Hasim ya. Gimana Mas proses perjuangan orang tua? Ya, kalau setelah lulus kan kebanyakan orang kan maunya daftar kalau nggak guru, karyawan swasta. Jadi karena saya semester 5 itu pukulan telak bagi saya. Kalau secara logika, kalau saya jadi karyawan swasta, sulit untuk membahagiakan ibu, orang tua yang ada. Jadi secara hitung-hitungan itu kan sulit. Jadi mau nggak mau saya
gimana caranya mengumpulkan uang dengan cepat, halal, dan bisa membahagiakan ibu. Jadi saya setelah lulus dari STT langsung pergi ke Pare, Kediri, ambil bahasa Inggris. Oke, kursus bahasa Inggris di Pare. Berapa lama? 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Setelah dari Pare, saya memutuskan untuk pergi berlayar di kapal pesiar. Kapalnya Mensif namanya, perusahaan Jerman. Perusahaan Jerman. Iya. Tapi dia beroperasi di banyak negara ya? Di banyak negara sekarang. Salah satunya Indonesia. Dan ketika itu rekrutmennya seperti apa prosesnya, Mas? Kalau rekrutmennya saya pakai ada agen yang dari Madura. Oke. Jadi kerja di hospitality namanya, di bagian service. Service apa itu? Di kamar. Kayak room service gitu ya? Room service, attendant. Memang banyak ujian dari orang tuh, kenapa lulusan S1 harus berlayar, gak digunakan ilmunya, kenapa sia-sia ibunya berjuang. Sedangkan dalam hati saya tuh, saya pingin banget membahagiakan orang tua, menaikkan umroh segala macem. Ya jalan satu-satunya itu menurut saya. Jalan tercepat. Jadi ketika itu setelah sarjana, Mas Hasyim ini sempat bingung mau kerja apa yang sekiranya bisa menghasilkan uang dengan cepat, tapi tetap halal, karena kita nggak tahu sampai kapan kita bisa hidup untuk membahagiakan orang tua yang ada ini kan. Walaupun Mas Hasyim itu banyak cibiran ketika memilih untuk ambil pelayaran. Tapi kalau boleh tahu kenapa Mas Hasyim itu yakin bahwa kerja di pelayaran saat itu sesuatu yang menjanjikan? Dan atas dorongan siapa? Jadi mayoritas orang di Bangkalan itu kebanyakan berlayar. Dan dia salary untuk gaji itu gaji minimum, boleh sebutkan? Boleh. Gaji minimum itu perkiraan 10 sampai 15 juta. Itu step awal. Step kedua bisa 15, 30. Kalau step terakhir bisa 30 sampai 60 juta per bulan. Per bulan ya. Nah, itu Mas Hasyim berarti mengambil jenis pekerjaan pelayaran itu karena Mas Hasyim pertama yang pasti ya kita nggak bisa munafik ya teman-teman bahwa yang kita kejar yang namanya kerja itu pasti uang. Iya. Tapi yang penting halal. Apakah Mas Hasyim tahu dengan gaji seperti itu akhirnya tertarik atau ada yang memberi dorongan atau bagaimana? Dari keinginan saya sendiri. Soalnya Kak, saya basicnya itu dalam hati saya itu satu pengen membahagiakan orang tua, yang kedua saya ingin mempekerjakan orang dan saya tidak mau kerja sama orang. Jadi salah satunya harus saya mengumpulkan uang itu. Untuk jadi dana saya untuk membuat usaha segala macam. Oh, berarti sebetulnya Mas Hasyim ini mengambil jenis pekerjaan pelayaran karena satu pasti ya, setiap orang tertarik dengan gaji yang tinggi. Saya pun pasti kalau ketika itu momennya dipertemukan dengan peluang itu, saya mungkin ambil ya, tidak jadi guru ya. Karena memang jadi guru atau pegawai negeri itu gajinya berapa sih? Mungkin 2, 3, 4 juta gitu. Sedangkan tadi udah 2 digit ya. Gaji pertama aja 10 sampai 15. Tapi Mas Hasyim ini punya orientasi tidak ingin menjadi seterusnya pegawai, tapi bagaimana saving uang untuk jadi modal bisnis dan memberdayakan orang lain. Nah, ini tujuan yang sangat mulia. Jadi jiwa entrepreneur itu sudah ada ya Mas ya? Iya, karena terbentuk dari ibu yang pertama berdagang. Oh iya betul. Almarhum ayah saya itu dulu sempat punya 15 beca. Jadi juragan beca. Juragan beca. Oh, iya sih. Tapi awal memang kuli. Oh, awalnya kuli di pelabuhan, ibu jualan nasi sampai akhirnya punya duit, terus punya becak banyak, jadi dan mempekerjakan tetangga-tetangga yang belum punya pekerjaan. Jiwa bisnis itu sebetulnya sudah ditularkan dan dicontohkan dari kecil bahwa ibu itu berjuang di pelabuhan dengan jualan nasi. Dan ketika itu Mas Hasyim juga jualin. Iya, saya bantu. Tadi yang menarik, ini kan ada perjuangan masa lalu yang perlu kemudian kita pelajari. Mas Hasyim ini pernah sampai mulung barang-barang bekas untuk dijual kembali. Itu aslinya itu kalau gimana ceritanya? Kalau sama orang tua sampai ketahuan orang tua itu dipukul, Mas. Berarti tanpa sepengetahuan orang tua? Tanpa sepengetahuan, karena bapak itu punya namanya geledek tuh namanya. Oh iya, geledek. Semacam. Jadi setelah kira-kira kelas 3 SD, saya kan pengen punya uang sendiri. Jadi mau gak mau setelah pulang sekolah, saya bawa pinjem, saya bawa lari, cari rongsokan segala macam.
Saya timbun samping rumah. Jadi orang tua itu punya siapa ini kok semakin banyak. Akhirnya Jadi orang tua tuh belum tahu awalnya. Belum Ini punya siapa kok ada tumpukan barang-barang bekas di samping. Terus orang tahu. Terus dari tetangga itu bilang kalau Mas Hasim itu ngambil dipukul. Sama pernah dipukul gara-gara ketahuan. Terus ya karena banyak timbunan itu dijual. Nah, itu penghasilan pertama yang Mas Hasim ingat ketika jual barang rongsokan. Kan dulu itu mungkin nominalnya lupa ya Mas. Tapi intinya penghasilan saya bantu orang tua jualan nasi sama cari rongsokan itu dari anak sepantaran saya tuh udah banyak uangnya. Dulu sampai SD itu saya bantu orang tua jualan nasi, nyari sampah, terus pelihara ayam. Ayam kecil saya pelihara segini. Terus dijual. Nah, dijual ketika mau lebaran. Jadi sampai punya kalung dulu. Dan kalung emas. Dan kalung emasnya itu karena ibu saya butuh, saya kasih, itu bisa bangun dapur besar. Bangun dapur berarti kalau ibarat sekarang kayak udah belasan juta ya? Belasan juta dulu. Belasan juta ya. Itu dikumpulkan selama berapa tahun waktu SD? Paling 2 tahun 3 tahunan. Oke, jadi 2-3 tahunan. Bang, berarti Mas Hasim ini dari kecil udah berusaha untuk mandiri, tidak ngerepotin orang tua, pengen punya jajan. Walaupun sebetulnya kebanyakan ya, kayak saya waktu masih kecil dulu, kita jajan, ya udah punya uang habisin. Gitu. Tapi Mas Hasim ini masih berusaha untuk saving dan dibelikan kalung. Itu Mas Hasim sendiri yang beliin kalung? Iya, saya beli sendiri. Oh, gitu. Dan kebetulan pas orang tua butuh, itu diperbolehkan dijual untuk membangun dapur di rumah. Dulu sampai sempat dicemooh sama teman-teman tuh karena rumah saya tuh dari bedek. Ya, dari kayak bambu, kayaman bambu ya, gede. Itu sampai sama teman tuh kalau saya sakit tuh mau nyapot lah istilahnya. Bilang, "Wah, ke rumahnya Mas Hasim tuh ke rumahnya kandang sapi." Ya, memang miskin ya. Berkat dari situ. Oke. Jadi berarti selain juga hidupnya sangat berjuang, di sisi lain teman-teman sekitar itu juga sering ngebully ya karena kondisi ekonomi yang mungkin di bawah standarnya teman-teman yang lain sampai dibilang kandang sapi. Iya, kandang sapi. Terus gimana perasaan Mas Hasim ketika itu? Iya kalau saya kan menerima Mas karena memang itu faktanya seperti itu kan, saya nggak bisa berontak kan, memang seperti itu adanya. Tapi menurut saya sifat dan karakter itu luar biasa ketika itu ada bisa berada di seorang anak. Karena tidak semua anak itu bisa menerima kenyataan orang tuanya tidak sekaya atau seberada teman yang lain. Nah, karakter ini menerima kondisi itu Mas Hasim dapatkan dari siapa? Apakah emang dari orang tua dididik untuk menerima kenyataan atau dari ustadz atau dari seperti apa? Enggak, memang dari ayah saya sama ibu saya. Dari dulu memang ayah saya itu orangnya religius. Dia suka ngimami di masjid, musola, diundang segala macem. Jadi memang nasihatnya tuh bersabar, memang kita terlahir dari orang yang miskin. Tapi saya berdoa suatu saat kamu insya Allah semoga tidak memiliki nasib yang seperti saya. Ya mungkin ketika kita lahir dari keluarga yang miskin, ya itu adalah takdir. Kita nggak bisa menolak kenyataan. Tapi kalau kita sampai mati dalam keadaan miskin, berarti itu karena kebodohan kita sendiri yang tidak berjuang. Jadi orang tua Bang Hasim itu karena memang rata-rata keluarga Madura itu religius ya. Anak tuh wajib yang namanya ngaji, bisa sholat. Itu udah wajib. Sehingga dengan nasihat-nasihat yang diberikan ayah itu menjadikan Mas Hasim dan saudara-saudara yang lain untuk bisa menerima kenyataan. Tapi tetap harus berjuang. Nah, gimana sih Mas perjuangan Mas Hasim itu dari keluarga yang seperti itu? Lingkungan yang mungkin toksik ya, yang selalu mencemooh Mas Hasim bersama keluarga hanya karena kondisi ekonomi itu kan sulit Mas. Tidak semua orang miskin punya mindset yang maju, berpikir produktif dan mau berkembang. Nah, gimana perjalanan dari masa lalu sampai akhirnya di titik ini? Kalau didikan orang tua itu saya memang agak keras Mas. Misalnya saya tidak bantu ibu tuh dia ambil dari pelepah pisang dipukul. Jadi kalau
ibu datang jualan nasi itu malam itu saya harus ngangkut air. Gitu ya? Oh iya, dari sumur agak jauh. Sekitar berapa meter? Mungkin 20 meter. 20 meter. Dan itu Iya, di malam hari setiap kali ibu di datang malam dari hari. Kamal ya, jualan. Memang sama ayah saya itu dibentuk untuk jadi lelaki yang tangguh, untuk yang bertanggung jawab, harus benar-benar berjuang lah Harus untuk kerja mendapat, keras. ya. Gimana proses untuk ngelamar pekerjaan? Apakah sulit atau bagaimana ketika itu? Kalau kebanyakan orang itu mengikuti prosesnya secara normal, Mas. Kalau Hmm. kalau di pelayaran itu yang dibutuhkan cuma bahasa Inggris. Kalau kita tidak ikuti secara step by step, kan biasanya kan ada jurusan perhotelan. Itu harus masuk situ 6 bulan. Setelah itu training 6 bulan sampai 1 tahun. Itu kan sekitar katakanlah 2 tahun harus menempuh pendidikan. Dan saya mau memangkas itu. Oh gitu. Jadi saya harus pintar bahasa Inggris. Jadi kalau bisa bahasa Inggris, experience itu bisa diakali ketika kita interview. Memang modal utama untuk bisa kerja di pelayanan itu adalah bahasa Inggris. Makanya Bahasa Inggris. Mas Hasim itu ngambil kursus bahasa Inggris setahun di Pare untuk memangkas training-training yang memang cukup memakan waktu itu Iya, tadi ya. Oke. Terus pengalaman pertama Mas Hasim itu kerja di pelayaran gimana? Iya. Background-nya kan TI nih gitu. TI memang saya taruh lah gelar saya di TI-nya. TI saya tuh ditaruh di dalam lemari lah istilahnya. Dan saya keluar ini sebagai orang yang tidak punya pendidikan lah di kapal lah. Cuman sebagai cleaning service, bersih-bersih. Tidak apa-apa Mas, saya jalani. Saya ikhlas dengan ketetapan Allah. Jadi saya tekun, insya Allah saya dapat modal, bisa bahagian orang tua dan bisa buka lapangan pekerjaan. Jadi memang tidak semua orang lulusan sarjana itu mau belajar dari nol. Karena kebanyakan orang yang belajar tinggi itu merasa dirinya sudah pintar, cukup, sehingga ibarat gelas yang sudah terisi penuh nggak akan bisa dimasukin apa-apa lagi. Tapi kalau kita mengosongkan gelas itu, dan kita mau terbuka dengan masukan orang lain, sehingga kita bisa banyak dapat experience, dapat knowledge gitu. Jadi Mas Hasim mengajarkan kepada kita untuk fokus kepada goals. Ya, apa goals kita? Apapun caranya, kita jalani selagi itu tidak melanggar aturan-aturan syariat Islam. Iya, benar. Terus gimana Mas? Kehidupan pahit manisnya kerja di pelayaran itu apa sih Mas? Jauh dari keluarga itu. Jauh ya? Berapa lama berlayar? 9 bulan. Itu udah pasti. Iya. 9 bulan tuh satu trip ya? 9 bulan kontrak? Itu satu kontrak. Satu kontrak masih 9 bulan. Jadi vacation itu liburan 2-3 bulan. Kok sampai 9 bulan berarti? Berarti 3 kali liburan? Enggak kan, siklusnya kan 9 bulan. Jadi 2 bulan 3 bulan di rumah. Habis itu berangkat lagi, report berangkat lagi. Oh gitu. Berarti emang pengalaman yang pahit atau nggak enaknya di pelayaran itu kita harus jauh dari keluarga ya? Jauh dari keluarga. 9 bulan itu tadi. Tapi dari 9 bulan itu ada 1-2 bulan yang bisa kita pakai untuk tinggal di rumah sebentar. Iya, liburan. Tapi itu satu kontrak. Satu kontrak. Terus kalau manisnya Mas, apa manisnya? Manisnya sih ketika embarkasi. Kalau embarkasi itu penumpang naik dari pelabuhan Jerman, Hamburg ya. Nanti turun di Spanyol. Itu kan ganti penumpang baru. Nah, di sana kan saya bantu-bantu itu bisa dapat uang. Kalau gaji kan memang penuh. Itu istilahnya ceperan. Iya, tips ya istilahnya. Tips ya. Nah, itu dapat banyak. Setelah selesai kerja, keluar cari makan masakan Indonesia. Pasti masakan Indonesia walaupun luar negeri ya? Iya. Setelah itu belanja itu dah. Oh, jadi embarkasi itu ketika ada pergantian penumpang dari satu titik ke titik lain, terus nanti nih bantu bawa-bawain barangnya para penumpang itu, dan pasti penumpangnya bukan orang miskin ya, orang kaya ya, karena kayak kapal pesiar kan, kapal-kapal untuk apa ya, melancong ke negara-negara lain. Itu kalau boleh tahu Mas, gaji pertama Mas itu ya berapa? 10 juta itu? Iya, 10 juta ya, itu awal. Terus kalau dapat ceperan itu berapa Mas biasanya? Minimal. Kalau rata-rata lah, rata-rata. Ceperan kalau sudah jadi asisten cabin itu gaji ceperannya itu 10 sampai 15. Wow. Besar ya? 10 sampai 15 itu hanya ceperan dapat dari penumpang-penumpang yang ngasih itu kan. Iya. Dan itu udah biasa tips itu ya, pakai dolar ya. Kalau orang luar negeri kan
dia kebiasaannya ngetip. Kalau nggak ngetip kan malu Iya, dia, betul, malu betul. Karena kasih servis. lagi-lagi nih kita belajar culture ya. Jadi Ya, culture-nya orang luar negeri itu teman-teman, kalau mereka memakai jasa orang itu dikasih tips. Di Indonesia ya ada sih, tapi tidak merata. Karena mm-mm. di Indonesia tuh ya alhamdulillahnya kita masih gotong royong, masih Mm. ikhlas beramal ya, Iya, kayak Kemenak Indonesia. ya. Nah, kalau boleh tahu Mas, ini kan perjalanan pelayaran ini berapa lama sih bekerja di pelayaran? 6 tahun, 6 tahun. 6 tahun. Dari 6 tahun kerja itu udah berapa negara yang dikunjungi? Oh, banyak nih Mas, dari Amerika, Kutub Oke. Utara, Kutub Selatan, Sampai ke kutub ya? Asia. Iya, Perkiraan ada berapa belas negara? mungkin 6 yang tahun. setelah dikunjungi dalam 6 tahun itu ratusan lebih negara. Ratusan lebih negara. Iya, Dan di dunia ini ada sekitar sekian ratus negara. Berarti hmm, hampir semua negara sudah pernah hampir. dikunjungi. Even walaupun cuman sebentar-sebentar ya. Hmm. Kayak ngedrop. Itu kalau kunjungan ke satu negara itu nyampe nginep atau cuman berapa jam di situ berangkat lagi? Tergantung negara tujuannya. Misalnya kalau di Spanyol kan negara tujuannya kan bagus. Jadi kapal tuh bisa nginep sehari semalam, kadang 3 hari. Nanti ada Gitu. cruise namanya cruise. Ada yang cruise 3 hari, Mm-mm. ada yang cruise 7 hari, 10 hari, 15 hari. Yang dari Mas kunjungi itu negara mana yang paling berkesan? Paling berkesan sih daerah Spanyol, Spanyol. Kenapa Mas? Barcelona. Karena di sana satu masakan Indonesia itu ada, Oke. Masakan ya orang lagi-lagi ya. orang Indonesia itu ada, Oke. terus untuk shopping tuh murah-murah, Bang. Oh iya, Murah. Spanyol Iya, Spanyol murah. di Barcelonanya ya. Iya, Oh gitu. Jadi ternyata Mas Hasim ini walaupun banyak negara yang sudah dikunjungi, tetap taste-nya taste Indonesia. Jadi iya kalau ada harus, masakan dan orang Indonesia itu kayak harus. udah paling spesial. Dan di luar negeri lagi ya Iya. ketemunya. Dan yang ketiga, tempat shopping murah. Karena emang kalau kita lagi melancong ke banyak tempat, pasti yang dicari itu masakannya, Hmm. enak apa enggak, orangnya nyaman apa tidak. Dan yang terakhir, belanjanya murah, Hmm. tapi bagus. Bagus. Gitu. Kalau yang Mas Hasim pelajari, orang Indonesia dengan beberapa orang dari negara lain yang Mas kunjungin itu, Hmm. apa yang buat kita berbeda? Yang berbeda sih, kalau di Indonesia itu pembulian tuh masih banyak. Misalnya kalau ada orang lewat tuh siul-siul segala macam. Catcalling ya? Iya, iya. Kalau lagi rapat itu lagi banyak interupsi kan Indonesia. Kalau di sana nggak tertata deh. Lebih respect ya ke orang tuh Lebih menghargai. respect, lebih I don't care lah katanya. Kalau orang Mm-mm. boleh kamu mau ngapain aja terserah, bukan urusan Yang saya. penting yang penting tidak berhubungan dengan pribadi dia. Mm-mm. Selagi itu urusan kamu ya udah urusin sendiri. Kalau kita kan kepoan. Tipuan. Kepoan. Beda. Ya, ya, ya. Oke, jadi Mas ini udah sampai tahapan mana karirnya di pelayaran? Nah, sudah pensiun. Ya sekarang pensiun. Nah, Memensiunkan diri atau karena emang sudah waktunya pensiun? memensiunkan diri karena di saat saya berlayar, nah, saya nikah, terus istri itu hamil, Mas. Oke. Hamil. Jadi ketika istri hamil saya berangkat, kita pulang itu saya punya anak umur 3 bulan sudah. Jadi Dan nggak tahu gimana proses lahirannya ya? nggak tahu. Jadi dari situ saya mikir, masa iya saya tega demi uang banyak rela jauh sama anak istri. Walaupun Itu, sebenarnya nyari kerja itu buat anak iya, istri ya, cuman kehadiran seorang suami di tengah-tengah keluarga itu penting. iya. Jadi Mas Hasim memilih untuk resign dari pekerjaan di pelayaran walaupun udah 2 digit ya, mengalahkan berkali-kali lipat gaji kita yang menjadi seorang guru. Tapi Mas Hasim itu memilih untuk hadir di keluarga, melihat anak tumbuh besar, melihat menemani istri dalam merawat dan membimbing anak. Untuk memutuskan itu berat gak Mas? Untuk resign itu? Berat lah Mas, berat. Karena Karena saya ada di top posisi lah. Jadi dengan gaji yang besar, antara pilihan kamu harus ambil gaji yang besar itu atau kamu memulai dari nol bisnis. oh iya juga ya. Nah, iya. Karena kan keluar dari pekerjaan yang sudah anggap udah secara karir udah top ya Mas ya. Berapa digit tuh? Udah 2 digit dan sampai tadi kan ada yang 10, 15, 15, 30 sudah sampai yang 30, 60 kan? Iya. Sampai yang sudah sampai segitu ya. Iya. Dan kalau kita resign bener untuk anak dan istri, akhirnya kan mulai dari nol lagi. Dari nol lagi. Apakah kita bisa nih Iya. menghidupi anak dan istri yang selama ini kita perjuangkan hadir di dalam keluarga
tapi mulai dari nol yang belum tentu kita bisa mendapatkan penghasilan yang sama, ya nggak? Akhirnya kan bisa jadi beban keluarga juga nih kalau nggak punya pekerjaan. Atau melanjutkan karir yang sudah enak itu nyaman di pelayaran, tapi resikonya jauh dari anak. Itu gimana sih Mas gejolak yang terjadi dalam diri Mas sama keluarga? Apakah emang ada konflik juga kan di keluarga?